Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Peta Kaya, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah setia mendukung channel ini. Karena dukungan kalian, kami bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi untuk mencapai kebebasan finansial. Bayangkan, channel ini seperti kompas di tengah samudera luas. Saat kalian butuh arah, ingatlah untuk kembali ke Peta Kaya. Karena di sini setiap perjalanan menuju kebebasan finansial selalu dimulai dengan satu langkah yang tepat. Jangan lupa untuk bantu channel ini berkembang lebih besar lagi. Kalian bisa like, komen, dan share video ini. Dan buat yang pertama kali mampir, langsung saja subscribe dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik seputar Peta Kaya yang akan datang. Peta Kaya kali ini akan mempersembahkan kisah tentang 7 kesalahan keuangan yang dilakukan Rina sebagai ibu rumah tangga. Waktu itu Rina duduk di meja makan sambil menatap layar HP-nya. Ada notifikasi dari bank yang baru masuk. Lagi-lagi saldonya nyaris habis. Gaji suaminya baru masuk 10 hari yang lalu, tapi sekarang uang sudah tinggal sedikit. Kok bisa ya? Rasanya nggak belanja banyak-banyak, tapi kok uang cepet banget habis, gumam Rina. Ini bukan pertama kali Rina mengalami hal ini. Bulan lalu pun sama. Uang belanja yang seharusnya cukup untuk 1 bulan, habis entah kemana. Rina mulai merasa ada yang salah, tapi dia belum tahu apa ya yang salah. Suaminya pun mulai gelisah. Apalagi sekarang mereka harus memikirkan tabungan untuk pendidikan anak yang sebentar lagi masuk sekolah. Tapi mau disisihkan bagaimana kalau tiap bulan selalu begini? Rina pun mulai melihat kembali pengeluarannya selama ini dan menyadari ada 7 kesalahan yang sering dia lakukan tanpa sadar. Yang pertama adalah tidak membuat anggaran yang jelas. Rina mengira sudah mencatat semua pengeluaran, tapi sebenarnya dia tidak punya batasan atau alokasi yang jelas. Akibatnya, uang belanja bocor ke hal-hal kecil yang tidak penting. Yang kedua, tergoda dengan diskon dan promo. Setiap kali ada promo di marketplace atau diskon di mall, Rina sering tergoda. Walaupun yang dibeli terlihat murah, tapi karena sering dilakukan, total belanjaannya jadi besar. Nah, yang ketiga, tidak punya dana darurat. Suatu hari anak Rina sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Karena tidak ada dana darurat, tabungan yang sudah sedikit langsung habis. Nah, yang keempat, menggunakan kartu kredit tanpa perhitungan. Awalnya Rina merasa nyaman menggunakan kartu kredit untuk keperluan sehari-hari. Tapi lama-kelamaan tagihan kartu kredit pun mulai membengkak, menumpuk, dan sulit dibayar. Nah, yang kelima, tidak punya rencana keuangan jangka panjang. Setiap bulan, Rina hanya fokus pada pengeluaran harian tanpa memikirkan bagaimana menyisihkan uang untuk masa depan. Seperti biaya pendidikan anak atau tabungan pensiun. Yang keenam, menunda investasi. Rina berpikir menabung sudah cukup. Tapi ketika dihitung-hitung, uang di tabungan tidak bertambah banyak karena kenaikan biaya hidup dan inflasi.
Menabung sebenarnya nggak cukup ya teman-teman. Nah, yang paling ketujuh, ini paling sering dilakukan adalah mengikuti gaya hidup orang lain. Teman-teman Rina suka nongkrong di kafe, update barang-barang baru di medsos. Rina pun sering ikut-ikutan. Walaupun sebenarnya itu membuatnya semakin sulit mengelola uang. Nah, di sini Rina mulai berpikir, oh, ini dia yang salah. Kalau terus begini, bagaimana bisa aku menyiapkan masa depan keluarga? Nah, beberapa orang pun pasti pernah di posisi Rina. Nah, banyak yang merasa uang habis begitu saja. Padahal baru beberapa hari setelah gajian, gak ada rencana keuangan yang jelas. Dan sering tergoda dengan diskon, promo, atau ajakan teman. Tapi setelah mulai belajar dalam soal keuangan, nah banyak orang tuh yang menyadari bahwa ini semua bisa diubah. Nah, sekarang Rina mulai merencanakan keuangannya. Dia mencatat setiap pengeluaran dan membuat anggaran yang lebih jelas, seperti untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan sedikit untuk hiburan. Dia juga mulai menyiapkan dana darurat dan memikirkan investasinya. Hasilnya meskipun gak langsung kaya, tapi Rina merasa lebih tenang karena keuangannya lebih terkendali. Nah, kalau ibu-ibu merasa mengalami hal yang sama seperti Rina, mungkin ini saatnya kita mulai bersama memperbaiki cara mengelola keuangan untuk ibu-ibu. Nah, di sini banyak kelas online yang akan membantu ibu-ibu membuat anggaran, menyiapkan dana darurat, dan memulai investasi meskipun dengan modal kecil. Nah, apalagi di Peta Kaya. Kalau bingung, langsung saja kontak di admin Peta Kaya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Kami harap teman-teman mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi untuk perjalanan menuju kebebasan finansial. Jangan lupa untuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar di bawah ini, karena kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan segan untuk like dan share. Ingat, setiap langkah kecil menuju kesuksesan itu penting. Dan siapa tahu video berikutnya di channel ini bisa menjadi kunci rahasia yang kalian cari selama ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Doa terbaik kami selalu menyertai kalian. Semoga semua impian, rezeki, dan kebahagiaan datang menghampiri. Peta Kaya bukan hanya tentang uang, tapi cara menuju kebahagiaan yang sebenarnya.